ini. Harus lewat biru ya? Biru dari atas nih ya. Emang di situ aja ini aja nih, coba. Ya udah Pak. Ini pakarnya kan orang Mana pakarnya Pak? ini pakarnya orang Elnusa, ditanya Elnusa. Yang punya produk Pak. Punya produk. Udah Pak. Pakarnya orang Elnusa punya. Udah. Nanti kan ada Pak Hari, ya, Pak Hari dan pidatonya sudah siap. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, kita dapat menghadiri acara. Kemudian diikuti peluncuran perdana di Kota Palembang pada tanggal 10 Desember 1997. Sebagai salah satu perusahaan dalam Elnusa Group yang juga adalah anak perusahaan Pertamina. Kemudian sebagai penyalur bahan bakar khusus BB2L, Elnusa pada tanggal 26 Januari 1900 negara kita Indonesia. Pertamina dalam hal program pelestarian lingkungan ini sudah lama mesin taksi saja, namun lambat laun digunakan pula oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Memang targetnya untuk kendaraan bermotor. Dan kalau di sini katanya bisa mutar. Iya betul. Kalau pompa bensin kan nggak bisa. Bisa Pak. Bisa. Atau kan biasanya ngutang 2 liter. Nggak pakai sorong ya? Bapak dan Ibu, tadi telah kita saksikan sedang berlangsung pengisian BB2L ke dalam tangki motor yang dilakukan oleh Bapak Hari Purnomo. Dan selanjutnya tangki motor ini akan diisi oleh Bapak. Bismillah, tangkap dulu. Tanpa asap. Silakan Pak Wali. Selanjutnya pengisian BB2L ke dalam tangki motor dilakukan oleh Bapak. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Bapak Wali Kota dan diwakili oleh Sekretaris Wali Kota sedang mengisi BB2L ke dalam tangki motor. Ya, tidak campuran. Kalau yang di pengajar Bapak Bambang Sukesti, Kepala Divisi Patraniaga PT Elnusa. langsung boleh.
Sudono untuk mengisi tangki motor. Kami persilakan Pak. Hidupkan. Pakir ya. Pak Bambang Sukesti, Bapak Wali Kota atau mewakili Bapak Kapolres dan Bapak Rahmat. Silakan untuk berdiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omnivora ya, itu makan segala. Apa aja bisa. Ya, semua gitu, dan ini produk baru, kenapa nggak yang lama aja yang dibikin nggak ada timbalnya gitu? yang lama kita sudah buat yang tanpa timbal. Tetapi itu memang karena kualitasnya memang dikhususkan untuk mesin-mesin yang lebih artinya lebih canggih lah ya, sehingga harganya relatif mahal, yaitu Super TT itu, oktan numbernya 98. Nah, berbicara masalah lingkungan, tentunya kan tidak hanya masyarakat lapis atas saja yang kita harus perhatikan, ya. Justru karena populasi yang kendaraan yang lapis bawah ini jauh lebih besar, sudah barang tentu kita juga harus menengok para konsumen yang menggunakan kendaraan bermotor 2 tak, yang juga merupakan kontribusi terhadap polusi udara. Nah, kita buat BB2L ini sasaran pokoknya. Yang kedua, kita melihat ya bahwanya selama ini di lingkungan kita itu masih ada para pengecer bahan bakar yang kita kenal sebagai kios-kios bensin campur itu, yang sebetulnya tidak terjangkau oleh Pertamina. Pertamina terpanggil, ini peduli untuk memperhatikan mereka. Satu dari aspek pembinaan mereka kepada mereka sebagai pengusaha kecil, tetapi lebih daripada itu ya kita peduli untuk pembinaan di bidang pelestarian lingkungan dan juga masalah keselamatan lingkungan kerjanya. Nah, nantinya apabila mereka berminat tetap berusaha di bidang bahan bakar dengan sasaran konsumen seperti yang mereka targetkan selama ini, nah, marilah beralih ke BB2L. Mungkin mereka mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar, tetapi lingkungan usahanya menjadi terjamin keselamatannya, sekaligus memberikan kontribusi kepada program pemerintah di dalam program Langit Biru. Jadi semua kepentingan terjangkau. Ini latar belakangnya. Aspek lingkungan, aspek keselamatan kerja, aspek pembinaan usaha kecil, aspek kebutuhan masyarakat kecil, ya seperti sopir-sopir angkot. Dan satu hal yang mungkin kita tidak pernah sadari, kalau saudara perhatikan angkot itu, biasanya mereka itu mengisi dulu belakangan bayarnya. Nah, kalau di pompa bensin kan tidak bisa. Nah, mungkin dengan pengecer seperti ini, kebiasaan itu tetap bisa dilestarikan. Nah, otomatis Pertamina sebagai BUMN, ya kepeduliannya tidak hanya masalah lingkungan saja, tetapi juga masalah pembinaan usaha kecil. Tadi disebut di Jabodetabek sudah ada, berapa banyak sekarang yang sudah ada di BB2L ini ya. Terus terang hari ini kita baru meluncurkan perdana, jumlah persisnya pengecernya mungkin Pak Bambang bisa bantu saya. 20. Ya. Oleh karena itu melalui wawancara ini mungkin bisa dimasyarakatkan, ya. Pertamina pun juga tentunya siap apabila serta-merta para pengusaha bensin campur itu beralih ke BB2L ini, ya.
harganya naik dong Pak jadi. Saya kira tidak perlu naik, ya. Dari Pertamina tetap, tetapi kalau mereka mau menambahkan margin, saya kira ya bisa-bisa saja. Daripada sekarang ini kalau saudara-saudara kita pemakai bensin campur yang beli di kios-kios bensin itu yang ya maaf ya kios informal lah ya. Itu kualitasnya juga tidak bisa diandalkan. Kalau ini bisa Pak ya? Saya yakin bisa karena itu memang langsung di bawah kendali Pertamina melalui distributornya El Nusa. Kalau sama dia dioplos lagi gimana Pak? Ya, saya kira kalau orang jualan dengan mutu yang buruk dia akan ditinggalkan oleh konsumen. Ya. Kemudian ini Pak Ari, sedikit ini Pak Ari, belakangan ini temukan banyak oli-oli menipu yang ada beberapa pasar tidak pada distributor yang Ya begini, ini masalah supply demand saja. Ya ini masalah supply demand. Sebetulnya saya sudah cukup banyak bicara kepada rekan-rekan mass media. Begini ya, kita ambil contoh di Depok ini. Di Depok ini kita punya pompa bensin di sekitar sini di dalam kota Depok itu ada 3, seingat saya. Ya. Kemudian menuju ke Depok ini dari arah Jakarta itu ada 2. Coba saudara perhatikan. Di sana persediaan pelumas selalu kosong. Saat ini ya kita drop pagi siang habis, kalau saudara telusuri itu dari pompa bensin itu oli beralih ke service station yang di sekitar Jalan Margonda itu. Karena apa? Harga oli Pertamina sampai hari ini kan masih sangat murah, belum naik. Dia ambil dari kios Pertamina, dijual di service station di luar retail Pertamina, dia bisa jual seenaknya. Berapapun saya ngedrop ke pompa bensin, kondisi saat ini pasti akan habis. Tetapi pada saat kondisi normal, tidak begitu penyerapannya, tidak begitu besar. Ini kondisinya. Nah, kenapa habis? Karena oli pesaing ya import, ya merek lain yang dibuat di dalam negeri, ya. Ya mungkin di antara tanda petik ya, kita bicara seringkali minyak pelumas palsu. Itu hilang dari pasaran karena ongkos produksi dia tidak mampu bersaing dengan Pertamina. Ongkos produksi Pertamina jelas naik, tetapi yang nyata harga jualnya tetap murah. Nah, dengan kata lain sekarang ini sebetulnya ada situasi atau kondisi supply demand yang tidak balance karena masalah perbedaan harga tadi. Sejauh ini Pak kan diketahui di Tenggarai adanya penimbunan yang bahkan sampai ribuan drum dan sebagainya. Begini ya, apakah tidak ada... kita tidak harus prejudice menimbun ya. Mungkin juga ada mereka menimbun ya. Tetapi kita harus hati-hati ya. Kalau orang itu biasa volume penjualannya 1 bulan katakanlah 2.000 drum misalnya. Kalau dia nyetok 5.000 drum sekarang ini, ya saya kira normal. Iya kan? Saya kira normal. Kalau dia 1 bulan bisa jual 5.000, dia nyetok 10.000, saya kira normal. Yang penting ya, dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini, mereka tetap aktif membeli dari Pertamina dan menjual kembali segera ke konsumennya. Tidak boleh statis persediaan itu saja. Ada rencana yang langsung ke ada. kapan Pak direalisasi? Ya, kemarin kita sudah lakukan ya, langsung ke ya dari Pertamina langsung ke pompa bensin ya. Dari Pertamina ya, Service station Pak. service station kita sudah mulai walaupun tetap masih melalui tangan dealer ya. Karena prosedur di Pertamina masih belum memungkinkan karena Pertamina itu harus membayar lebih dulu baru diserahkan. Ini masalah intern kami yang mungkin nanti suatu saat bisa ya, tapi sudah berjalan sekarang ini ya, khususnya di dalam pelaksanaan operasi pasar ini kita sudah beberapa langsung ke service station. Sejauh ini Pertamina pernah nggak melepas